Nyala itu anunya, mic-nya. Mic-nya nyala. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardh wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mempersembahkan dan memanjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita banyak kenikmatan pada saat ini. Kenikmatan beribadah, menikmati kenikmatan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan bermajlis di rumah Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan berzikir dan berdoa. Nah, inilah nikmat-nikmat yang paling utama yang diberikan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang beriman. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca satu ayat dari Al-Qur'an. Quran surah Al-An'am. Ayat yang ke berapa? 36. Ya, dibaca dulu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yastajibu alladziina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un. Qalu lawla nuzila 'alaihi ayatun min rabbih. Qul inna Allaha qadirun 'ala an yunzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya, cukup itu saja. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Dan mereka yaitu orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu mukjizat dari Tuhan? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Baik. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Innama ini di dalam bahasa Arab namanya adatul hasri. Adatul hasri, kata innama disebut adatul hasri. Apa maksudnya adatul hasri? Siapa yang masih ingat? Apa adatul hasr? Adatul hasr artinya kata yang fungsinya untuk membatasi. Kata yang fungsinya untuk membatasi, pembatasan. Innama, makanya diartikan hanya. Ya. Hanya itu berarti tidak ada yang lain.
Hanya apa? Paham. Ya. Innama, hanya saja, hanyalah orang-orang yang mendengar kepadamu, hai Muhammad. Ini ayat ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mukhatabnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang mau mendengar ayat-ayat Allah itu orang yang beriman. Jadi orang yang mau mendengar ayat-ayat Allah itu adalah orang yang beriman. Atau kalau dibalik pemahamannya, tanda orang yang beriman, salah satu tanda orang yang beriman adalah mereka mendengar dan menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman itu sangat erat sekali hubungannya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu berpengaruh kepada orang yang beriman, dan orang yang beriman butuh Al-Quran. Jadi kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita mengaku beriman, maka salah satu cara untuk menjaga keimanan kita itu banyak membaca ayat-ayat Allah. Banyak mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena faktor yang menyebabkan iman kita itu teguh, ayat Allah. Makanya Rasulullah SAW itu tidak terpisahkan dengan Al-Quran. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Jadi kalau mau lihat akhlaknya Nabi, Al-Quran itu sudah akhlaknya. Artinya tidak terpisahkan antara Nabi dan Al-Quran. Karena Nabi itu mempraktekkan semua ayat-ayat Al-Quran. Jadi wujud Al-Quran dalam kehidupan nyata itu Nabi SAW. Makanya disebutkan yastajibul ladzina yasma'un. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Innama yastajibu laka ila ma tad'uhu ilaihi alladzina yasma'u. Yaitu orang-orang yang mendengar. Mendengar apa? Yasma'una sima'a tafahumi. Atau sima'a tafhamu bima taqtadihil uqul. Orang yang mendengar di sini bukan sekedar mendengar, tapi mendengar yang masuk ke akalnya. Jadi bukan sekedar mendengar sambil lalu saja. Sekarang kan kita seringkali mendengar ayat Al-Quran. Dan mungkin di era kita ini, era yang sangat banyak sekali Al-Quran didengarkan. Di media, pokoknya semua alat-alat bisa digunakan untuk mendengarkan Al-Quran. HP ada aplikasi Al-Quran, laptop ada aplikasi Al-Quran, komputer, televisi, bahkan channel-channel televisi banyak sekali yang menayangkan bacaan-bacaan Al-Quran dengan berbagai macam variasi. Ada yang suara saja, ada yang suara ditambah video-video, ada yang suara tambah tulisan. 24 jam ada. Tapi apakah mendengarkan ayat itu memberi bekas
kepada diri kita. Maka di sini kata Imam Asy-Syaukani, bukan sembarang pendengaran itu yang bermanfaat. Mendengar yang bermanfaat adalah sima'a tafhamu bima taqtadihil uqul wa tujibuhul afham. Pendengaran yang taqtadihil uqul. Pendengaran yang bisa masuk ke dalam akal dan alam pikiran kita. Yaitu pendengaran yang berpengaruh kepada jiwa raga kita. Nah, itu yang bermanfaat. Ya. Makanya di dalam ayat Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, kata Allah, fastami'u. Istima'. Istima' itu mendengarkan sambil memperhatikan. Bukan sekedar mendengar sambil lalu. Tapi ketika didengar, perhatikan. Wa ansitu. Dan diam. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau ada ada ayat Al-Quran didengarkan atau diperdengarkan atau dibacakan di hadapan kita, maka dengar baik-baik dan perhatikan baik-baik. Ya. Karena orang yang mendengar Al-Quran dengan baik-baik, ya, memperhatikan dengan seksama, kata Allah, akan mendapatkan rahmat. Ya. Akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dalam Quran surah As-Sajdah, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah As-Sajdah? Ayat As-Sajdah dalam surah As-Sajdah. Siapa yang hafal As-Sajdah? Hah? Aha. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukiru bi ayati. Salah ayatnya. Abdul, apa ayatnya? Nih, As-Sajdah sudah hafal ini. Nah, begitu ayatnya, betul? Awalnya salah. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Innama yu'minu bi ayatina. Hanya, di situ juga pakai hanya, pakai innama juga di situ. Yu'minu bi ayatina alladzi, orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, kata Allah, hanya mereka yang bisa apa? Idza dzukiru biha. Kalau mereka dzukiru biha, diingatkan dengannya atau diingatkan tentangnya. Jadi diingatkan tentang ayat Al-Quran, diingatkan dengan ayat Al-Quran, kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim. Mereka kharru. Kharru itu tersungkur sujud. Ya. Tersungkur sujud itu bukan hanya sekedar sujud fisik, ya, tapi sujud jiwa dan raga dan hati, melambangkan ketundukan dan penerimaan. Kharru sujada wa sabbahu
bihamdi rabbihim. Dan mereka bertasbih mensucikan Tuhannya, wa hum la yastakbirun. Dan mereka tidak istikbar, tidak sombong, tidak menyombongkan diri. Ya. Maka disebutkan oleh Imam Syaukani, mendengarkan ayat yang bisa membuat kita khusyuk seperti itu adalah, pertama, pendengaran kita itu harus berpengaruh kepada akal. Berpengaruh kepada akal kita, pikiran kita, pemikiran kita. Jadi ayat-ayat itu harus dimasukkan ke dalam alam pikiran. Disimpan di situ dia. Jangan cuma disimpan di telinga. Karena kalau telinga bisa hilang. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih bagus kalau masuk. Ada yang masuk, ada yang cuma sekedar singgah di telinga. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan ulang. Jadi tidak tembus. Tidak tembus pendengaran kita kepada ayat Al-Quran. Hanya sambil lalu saja. Makanya sebagian para ulama mengatakan kalau baca Al-Quran, ya, jangan baca dengan memperdengarkan kepada orang lain. Cukup baca untuk diri kita sendiri. Supaya diresapi itu ayat. Karena kalau kita baca keras-keras, nanti khawatirnya ada orang yang mendengarkan itu, kemudian dia lewat saja dan tidak sempat untuk mencermati ayat itu. Tidak sempat mencermati ayatnya. Maka orang yang sekedar lewat saja itu berarti dia tidak mendapatkan keuntungan, ya, seperti yang disebutkan dalam ayat Allah itu. Fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Makanya kalau baca ayat Quran ya cukup untuk diri kita saja. Kecuali kalau kita sedang mengajar. Ya, maka kita perdengarkan kepada orang lain. Karena kita sedang mengajar. Tapi kalau membaca sendiri, baca sendiri saja. Ya. Didengar oleh diri kita sendiri saja. Nah, supaya kita sambil membaca, sambil memperhatikan, mencermati, supaya apa? Supaya masuk ke dalam alam pikiran itu, supaya menjadi bahan pikiran kita, ya, yang taqtadihil uqul itu, wa tujibul afham, dan yang memberi pemahaman, memberikan kepada kita pemahaman, memberikan ilmu, pengetahuan, tambahan ilmu, pengetahuan. Nah, itu orang-orang yang disebut sebagai orang yang mendengarkan ayat Allah. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Jadi orang yang mau mendengarkan ayat Allah, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah berupa keteguhan iman, dengan cara mendengarkan ayat Allahnya memang betul-betul mendengarkan secara baik, memperhatikan dan diam. Ya, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, seperti kisah Abdullah bin Mas'ud yang kita sering ungkapkan itu. Ya, Rasulullah SAW kalau dia mendengarkan Abdullah bin Mas'ud, atau siapa lagi salah satu sahabat Nabi yang bagus suaranya, Abu Musa al-Ash'ari, ya, radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau mendengar mereka membaca Al-Quran, Rasulullah tidak melanjutkan perjalanannya. Jadi beliau berhenti. Kalau ada beliau dengar Al-Quran dibacakan oleh para sahabat, beliau berhenti. Beliau perhatikan itu ayat-ayatnya. Sampai-sampai beliau
bisa memberikan nilai kepada bacaan para sahabat. Seperti yang beliau berikan nilai kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Man arada an yaqra'al Qur'an kama unzila falyaqra' bi qira'ati ibni ummi abdin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia membaca dengan bacaannya Ibnu Ummi Abd, Abdullah bin Mas'ud. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah perhatikan sekali dia punya bacaan. Ya. Sampai beliau bisa memberikan nilai yang sungguh membanggakan itu. Ya. Bacaan yang membanggakan. Bacaan yang memang mendapatkan rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak sembarang mendengar. Ya. Kalau sambil lalu begitu, kalau mendengar sambil lalu, tidak bisa kita nilai orang itu bacaannya. Ya. Kita bisa menilai bacaan seorang kalau kita dengar, perhatikan baik-baik. Ya. Perhatikan dia punya makhraj, perhatikan dia punya panjang, dia punya pendek. Ya. Kalau bisa baca bisa bahasa Arab atau bisa membaca tafsir Al-Quran, kita perhatikan juga bagaimana cara pembaca Al-Quran itu membaca ayatnya itu. Apakah dia meresapi atau tidak bacaan ayatnya, itu bisa dinilai. Kalau ketika mendengar itu sambil diperhatikan. Nah, kalau sambil lalu tidak bisa. Makanya Nabi kalau mendengarkan ayat Al-Quran, beliau perhatikan. Ya. Sampai-sampai saking beliau perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat, sampai beliau hafal suara orang yang membaca itu. Ya. Hafal suara orang yang membaca. Karena beliau perhatikan sekali. Beliau menandai kampung Abu Musa al-Ash'ari, kaum Ash'ariyin. Kaum Ash'ariyin itu ditandai kampungnya oleh Nabi walaupun beliau berjalan di tengah kegelapan, disebutkan. Caranya dengan mendengarkan bacaan orang yang di kampung itu. Jadi beliau bisa menandai kampung ketika orang baca. Beliau mengatakan, oh ini orang-orang Asy'ariyin yang baca Quran. Ya. Jadi ini kampungnya orang Asy'ariyin, kampungnya Abu Musa al-Ash'ari. Nah, itu mereka punya kompleks, ya, istilah kita sekarang kompleks. Ya. Jadi beliau sampai hafal mana kompleksnya kaum ini, kompleksnya kaum ini dari bacaan Al-Quran mereka. Ya. Berarti karena Rasulullah memperhatikan sekali bacaan Al-Quran mereka sampai beliau tahu ini kampung ini bacaan sahabat ini. Itu kan berarti beliau perhatikan itu. Ya. Sampai beliau bisa mengidentifikasi bacaan sahabat, ya. Baik itu bacaan personal atau bacaan kelompok. Beliau bisa identifikasi kelompok, beliau identifikasi sahabat dari bacaan Al-Qur'annya. Ya. Jadi karena apa? Karena beliau perhatikan ketika membaca. Ya, ketika mendengar orang baca Al-Quran. Ya. Bahkan beliau sendiri sering atau pernah meminta pada salah seorang sahabat, ya, Ibnu Mas'ud, untuk membacakan kepada beliau Al-Quran. Ya. Jadi beliau selain senang membaca Al-Quran, beliau juga senang mendengarkan bacaan orang lain. Ibnu Mas'ud pernah disuruh baca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Iqra' alayya Al-Quran. Bacakan kepada saya Al-Quran. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, aqra'u alaika wa alaika unzil. Apakah saya pantas membacakan Al-Quran kepadamu ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran turun kepadamu?
Maka Nabi mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya juga selain mencintai membaca, saya juga mencintai mendengarnya dari orang lain. Ya. Maka Ibnu Mas'ud membacakan beliau Quran surah An-Nisa. Jadi dibaca pelan-pelan. Dan Nabi SAW perhatikan. Sampai pada ayat Allah. Apa ayatnya? Saya masih ingat? Apa? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah mengatakan hasbuk. Cukup. Ya. Fara'aitu 'ainaihi tadrufan. Ketika beliau mengatakan cukup, Ibnu Mas'ud berhenti membaca dan beliau mengatakan, saya lihat matanya Nabi SAW berair, mengalir air matanya ketika mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Itu berarti kenapa sampai beliau bisa meneteskan air mata mendengarkan ayat Al-Quran? Karena diperhatikan betul-betul. Ya. Jadi hadir semua, beliau punya fisik, ruh, akal, hati ketika mendengarkan itu hadir semua. Sampai bisa menangis. Ya. Kita juga begitu. Apakah bisa menangis baca Al-Quran? Bisa. Kalau hatinya khusyuk. Kalau kita perhatikan baik-baik, khusyuk. Apalagi kalau kita tahu artinya walaupun tidak lengkap, ya. Walaupun tidak lengkap, tahu beberapa kalimat, beberapa potongan ayat kita tahu artinya. Kalau kita perhatikan itu bisa, ya, bisa membuat menangis. Ya. Nah ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang dikatakan menerima ayat Al-Quran atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka seperti itu kondisi mereka. Ya. Nah, sebaliknya, orang yang tidak mendengarkan ayat Al-Quran, wal mauta, ya. Wal mauta, orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mati. Ya. Wal mauta ya ba'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Apa kata Imam Asy-Syaukani? Walihadza qala wal mauta yab'athuhumullah syabbahahum bil amwat bijami' annahum jami'an la yafhamuna as-shawaba wa la ya'qiluna al-haqqa ay anna haula'i la yulji'uhumullahu ilal imani wa in kana qadiran ala dzalika kama yaqdiru ala bi'tsatil mauta lil hisab. Sebaliknya orang yang mendengarkan Al-Quran tetapi tidak berpengaruh kepadanya, ayat-ayat itu tidak ada pengaruh kepadanya, disebutkan Imam Syaukani syabbahahum bil mautah. Jadi orang-orang yang mendengarkan ayat Al-Quran tapi tidak beriman kepada ayat Al-Quran, tidak mau menerima, tidak yastajib, la yastajib, tidak mau menerima, di syabbahahum bil amwat, mereka itu disamakan dengan orang mati. Jadi fisiknya saja yang kelihatan hidup, tapi pada hakikatnya dia mati. Ya. Karena dia tidak menerima ayat Al-Quran. Ya. Tidak mendengarkan ayat Allah. Syabbahahum bil mauta, bil amwat. Mereka disamakan dengan orang yang sudah mati. Jadi kalau dalam
penjelasan ini maksudnya orang mati itu bukan cuma orang yang dicabut nyawanya. Kalau itu mati fisik. Tapi orang yang mati pada hakikatnya adalah orang yang kehidupannya itu tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa menikmati ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerugian besar bagi orang yang diberikan oleh Allah potensi mendengar. Diberikan telinga untuk mendengar. Diberikan akal untuk berpikir. Diberikan hati. Tetapi tidak bisa mendengar dan tidak bisa menerima ayat Al-Quran, maka itu sama seperti orang mati. Karena orang mati itu kan, coba baca orang mati, baca di hadapan mereka ayat Al-Quran, mereka tidak dengar. Karena fisiknya sudah tidak punya ruh. Sudah tidak ada ruh fisiknya itu. Jadi dia tidak lagi mendengarkan ayat Al-Quran. Makanya ditashbihkan atau disamakan. Bijami' annahum jami'an la yafhamuna as-shawab wa la ya'qiluna al-haqqa. Kenapa ada apa wajhut tashbihnya? Apa persamaannya antara orang yang mati dan orang yang hidup tapi tidak mendengarkan ayat Allah? Persamaannya la yafhamuna as-shawab wa la ya'qiluna al-haqqa. Karena sama-sama mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Orang sudah mati itu kan ya. Lihat saja orang mati mayat itu kan dia tidak tahu apa. Tidak bisa bikin apa-apa dia. Biar ditunjukkan dia sudah tidak paham. Dia sudah tidak paham. Tidak ada respon lagi terhadap apa yang kita sampaikan kepadanya. Maka begitu juga kata Imam Asy-Syaukani ini, maknanya kalau orang yang hidup tapi ayat Al-Quran tidak bermanfaat atau tidak berdampak dan tidak berpengaruh kepada dirinya, ya berarti sama dengan orang mati itu. Ya, sama dengan orang mati. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Ai haula'i la anna haula'i la yulji'uhumullahu ilal iman. Itu artinya mereka itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya luju itu kembali kepada keimanan. Dan itulah yang merupakan penderitaan yang hakiki. Penderitaan yang hakiki adalah ketika seseorang tidak diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, waliyadzubillah min dzalik. Dan kesengsaraan yang hakiki itu kata para ulama adalah ketika Al-Quran tidak lagi berpengaruh kepada diri kita. Baca Al-Quran tapi tidak dapat pengaruh, tidak ada dampak. Nah itu penderitaan yang hakiki. Makanya ketika kita baca Quran itu diajarkan adab-adabnya oleh Nabi SAW dan bahkan diajarkan adabnya dalam Al-Quran seperti ayat yang tadi kita baca itu. Jadi bagaimana cara kita baca Al-Quran. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menulis satu kitab khusus tentang adab-adab ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau berikan judul buku beliau itu Adabu Hamalatil Quran. Adab hamalah. Hamalah itu dari kata hamil yang artinya membawa. Adab orang-orang yang membawa Al-Quran. Jadi bukan cuma membawa mushafnya,
Yang dimaksud membawa di situ adalah adab orang-orang yang ingin berinteraksi dengan rapat dan dekat dengan Al-Quran. Ya. Itu nanti bisa baca bukunya, itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Insya Allah nanti kita kasih waktu taklim khusus tentang kitab itu insya Allah. Adab Hamalatil Quran. Bagaimana cara kita, adab-adab kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena itu akan memberikan pengaruh kepada jiwa raga kita ketika kita tahu bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, itu nanti ayat-ayat apapun yang kita baca itu akan berpengaruh. Sebagaimana ayat itu berpengaruh kepada para sahabat dan para ulama. Ya, tentu kita ingin seperti mereka. Bukan sekedar baca di lidah saja. Ya. Tapi kita ingin ayat itu masuk ke dalam sanubari. Karena kata Nabi SAW, nanti akan datang suatu masa orang baca Al-Quran ya, tidak melewati kerongkongannya. Ya. Jadi mereka bagus bacaannya, secara lisan bagus. Tapi cuma sampai di kerongkongan. Tidak menembus di hati. Nah, itu kita tidak inginkan seperti itu. Jadi ayat yang bisa berpengaruh kepada diri kita itu adalah ayat yang tembus di hati. Bukan hanya sekedar sampai di tenggorokan. Bagaimana caranya supaya tembus di hati? Nah, itu kitab Adab Hamalatil Quran menjelaskan kepada kita. Insya Allah kita buat nanti taklim khusus untuk kitab itu. Ya, entah nanti malam Jumat atau malam apalah. Ya. Ya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang seperti ini, dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan innama yastajibul ladzina yasma'un. Ya. Yaitu orang-orang yang memang betul-betul menerima ayat Allah dengan mendengarkan, perhatikan, mengamalkan dan seterusnya. Dan tidak menjadi orang yang kelompok kedua, wal mauta. Tidak menjadi orang yang mati, orang yang sudah seperti jenazah. Jadi hanya fisiknya saja yang berjalan, tapi sebenarnya dia jenazah, sudah jadi jenazah sebenarnya itu. Karena tidak berpengaruh kepada dirinya ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, itu berarti dia sudah jenazah yang berjalan. Jadi kalau mau lihat jenazah bisa berjalan, salah satunya orang yang tidak mau menerima ayat Al-Quran itu jenazah yang berjalan. Waliyadzubillahi min dzalik. Makanya disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani syabbahahum bil amwat. Ya. Mereka disamakan oleh Allah dengan orang-orang yang sudah mati. Nah. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Kemudian kepada Allah mereka dikembalikan. Jadi kedua-dua kelompok itu dikembalikan kepada Allah. Orang yang mendengarkan Al-Quran, memperhatikan dan berpengaruh kepada dirinya ayat itu dikembalikan kepada Allah. Dan orang yang dianggap mati sebelum dicabut nyawanya itu juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua akan dikembalikan kepada Allah. Nah, di situ nanti dilihat. Ya. Siapa yang beruntung, siapa yang buntung. Ya. Siapa yang beruntung, yaitu orang yang kelompok pertama itu. Kalau dia dengar ayat Al-Quran, dia baca ayat Al-Quran, ayat itu berpengaruh dalam dirinya. Dia masukkan ke dalam hati dan nanti ayat-ayat yang sudah masuk di hati itu menjadi menjadi mesin yang menggerakkan dia. Jadi akhlaknya, perilakunya, ucapannya nanti muncul dari hati yang dimasuki oleh ayat Al-Quran. Nah, itu orang yastajibul ladzina yasma'un. Nah, itu yang beruntung. Yang buntung yang kedua, wal mautait. Orang yang mati sebelum dicabut nyawanya. Yaitu orang yang tidak berpengaruh kepadanya ayat Al-Quran. Tidak bisa masuk ke dalam dirinya itu ayat. Ya, hanya berlalu begitu saja. Waliyadzubillahi min dzalik.
Nah, mereka itu nanti akan dikembalikan semua kepada Allah dan masing-masing akan mendapatkan balasannya. Ya. Yang pertama akan mendapatkan ya apa yang disebutkan di dalam ayat yang tadi kita baca, wa ansatu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, mereka akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang kedua ini akan menyesal. Ya, akan menyesal dan merasa rugi karena kesempatan untuk mendengarkan ayat Al-Quran sudah tidak ada. Ya, sudah terlambat mereka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Ya. Sudah Isya, sudah adzan Isya. Ya, kita cukupkan satu ayat ini. Ya, ini pelajaran yang kita dapatkan dari ayat ke-36 dari Quran surah Al-An'am. Ya, jadi kita minta kepada Allah semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang yang pertama, ya, golongan pertama tadi, yaitu orang yastajibul ladzina yasma'un, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelompok yang kedua. Semoga ayat-ayat Allah berpengaruh ke dalam diri kita, masuk ke dalam hati, ke dalam akal, ya, ke dalam pikiran kita, sehingga ayat itu menjadi lentera, ya, menjadi menjadi panduan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, terutama untuk meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.